sedikit mengingat terkait dengan proses falsifikasi. Misal untuk untuk tingkat berat pakaian ya, berat pakaian ini kita bagi menjadi tiga. Yang pertama ringan, yang kedua sedang, yang ketiga berat. Nah, misalnya saya bikin aja sebuah membership function gitu ya, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian di sini satu, ini nol, kemudian saya kasih warna lain. Nah, kemudian di sini misalnya 2, 4, ini 5, ini 7, dan maksimum 9. Nah, ini jadi yang ringan, ini sedang, dan ini yang berat. Nah, jadi berat pakaian ini adalah variabel linguistik ya. Jadi berat pakaian itu variabel linguistik, sedangkan ringan, sedang, dan berat itu adalah nilai linguistik ya. Nah, ini kita definisikan terlebih dahulu. Jadi kita sudah punya satu buah membership function untuk eh, berat pakaian ya, untuk variabel linguistik berat pakaian. Terus yang kedua, kita punya tadi di atas ya, ada intensitas kekotoran. Intensitas kekotoran. Ini tadi ada dua ya, dibagi menjadi dua. Misalnya kita bagi jadi dua gitu ya. Ya bebas-bebas saja sebenarnya ya. Tapi misalnya kita bagi menjadi dua yaitu rendah dan tinggi. Nah, membership functionnya misalnya kita bikin seperti ini. Ini satu, ini nol, kemudian nilai yang ada di bawah misalnya ini 20 dan ini 80 dengan nilai di sini 100. Jadi perlu jadi catatan, intensitas ini punya nilai rentang 0 sampai 100. Untuk berat pakaian nilainya dari eh, 0 sampai 9. Ya, ini mungkin satuannya kilogram ya. Ini tingkatnya 1% gitu misalnya. Nah, kemudian untuk variabel linguistik ini adalah intensitas kotoran. Dan yang di sini ini rendah, ini tinggi. Nah, ini yang dinamakan nilai linguistik ya. Nilai linguistik. Nah, kita sudah punya dua membership function untuk berat pakaian dan intensitas kekotoran. Nah, tentunya ini dicatat terlebih dahulu. Ya. Nah, setelah itu misal ada pertanyaan. Misal eh, berat pakaian, berat pakaian yang tercatat itu misalnya 6,3 kilogram dan intensitas kekotoran itu misalnya 45%. Yang jadi pertanyaan adalah berapakah eh, lama ya, berarti durasi ya. Berapakah durasi pencucian? Nah, kita tahu bahwa dalam sebuah proses fuzzy logic controller kemarin kan ada proses yang namanya dari crisp input ya, itu masuk ke dalam fazifikasi, kemudian masuk masuk ke sini ke dalam inference system ya, inference di mana inference ini berdasarkan rule base. Jadi di sini sudah masuknya fuzzy input ya, masuknya. Kemudian keluar dari fuzzy inference ini namanya fuzzy output. Kemudian akan masuk proses selanjutnya namanya defazifikasi. Baru keluar ini menjadi crisp output. Nah, yang kita lakukan di atas itu untuk proses nantinya ya, untuk proses ini. Jadi mengubah crisp input menjadi fuzzy input. Ya. Nah, sekarang kita lakukan proses yang pertama. Proses fazifikasi. Nah, tadi di atas diketahui bahwa berat pakaian, berat ya, saya singkat berat saja ya. Jadi 6,3
kilogram. Nah, dengan gambar ini, ya ini coba saya. Nah, dengan gambar ini, misalnya kita punya warnanya, misalnya saya ganti warna hijau. Nah, ups. Nah, kita punya warna hijau. Misalnya 6,3. 6,3 kan sekitarnya di 6 sini, ya sekitar sinilah. Ya, sini ya. 6,3. Otomatis kalau kita pertama di sini, tarik ke atas lagi, nabrak kedua di sini. Cari nilai. Ini kalau kurang lebih dimaklumi ya, ini agak susah gambarnya, tapi kurang lebih seperti ini. Nah, ini nilai, misalnya nilai X1 dan X2. Ya, kita cari. Nah, ini kita teman-teman udah tahu semua caranya ya, dengan menggunakan rumus yang kemarin. Jadi untuk fungsi keanggotaan, ya, jadi fungsi ini harus dicari dulu nih. Fungsi untuk keanggotaan rendah, untuk keanggotaan rendah ringan ya, dengan nilai ringan ya, dengan nilai 6,3 sama dengan 0, sama dengan yang 0 ringan ya, untuk yang ringan 0. Dia nilainya fungsi 0. Keanggotaan untuk sedang 6,3. Nah, ini dihitung berapa? Nah, ini dihitung berapa? Di sini jadinya 7. Ini kan yang sisi turun dari sedang ya. Jadi 7 dikurangi 6,3 per 7 dikurangi 5. Ya, ini ketemunya silakan coba dihitung lagi ulang ya. Ini ketemunya 0,35. Yang atas kan 0,7, yang bawah ketemunya 2. 0,7 dibagi 2, 0,35. Terus fungsi keanggotaan untuk yang untuk nilai 6,3 berapa? Nah, ini kita lihat nih posisinya linear naik ya, berarti dia 6,3 dikurangi 5 per 7 dikurangi 5. Ya, karena titik ini kan 7 nih pas di sini pasnya di 7. Jadi ini ketemunya 1,3 dikurangi 1,3 dibagi 2. 1,3 dibagi 2 ketemunya 0,65. Nah, kita jadi sekarang sudah punya nilai 3 nilai. 0, 0,35 dan 0,65. Ini harus disimpan ya. Ini harus menjadi apa? Ya, untuk menjadi apa? Namanya fuzzy input. Oke. Fuzzy input untuk yang berat. Nah, sekarang berat, gitu ya. Kita lakukan proses yang sama untuk masalah intensitas kokotoran. Ini saya copy lagi ya. Oke. Ini tadi rendah, ini tinggi ya. Intensitas kekotoran dengan nilai 45%. Berarti kita bisa kira ya, 45 itu ada di sinilah ya, misalnya di sinilah ya, sekitar sini. Garis ke atas, nabrak dua. Garis yang pertama ini, misalnya Y1, misalnya Y1, ini Y2. Nah, kita cari fungsi keanggotaan untuk kategori atau nilai linguistik rendah, itu tadi apa ringan ya, dengan nilai 40. Nah, ini kan linear turun, berarti 80 dikurangi 45 per 80 dikurangi 20. Ketemunya ini atas eh, berapa? 35 dibagi 60. Nanti silakan pakai kalkulator, ketemunya 0,58. Kemudian fungsi keanggotaan untuk kategori tinggi ya, dengan ini tadi berat atau tinggi? Oh, tinggi ya, benar ya. Tinggi dengan nilai 45. Ini berarti linear naik ya. Kita bisa hitung 45 dikurangi 20 dibagi sama ya, 80 dikurangi 20. Ini ketemunya 25 dibagi 60. Nanti bisa di cross check ya. Ketemunya 0,42. Jadi kita punya nilai ini sama ini. Sehingga bisa kita recap ya. Fuzzy input untuk berat ya, itu
ada tiga ya. Yang pertama ringan, sedang, berat ya. Berat sama dengan 6,3 kilogram, ringannya 0, sedangnya 0,35, beratnya 0,65 ya. Sesuai di atas ini ya, 0, 0,35 dan 0,65. Terus untuk intensitas kekotoran, intensitas bisa singkat K gitu aja ya, 45%. Ada dua. Yang pertama rendah, yang kedua tinggi. Nah, ini ada nilainya semua. Yang rendahnya 0,42, eh, enggak sebelah kebalik enggak saya. Rendahnya 0,58 ya, salah. Ini rendahnya 0,58, kemudian tingginya 0,42. Oke, ini kurang pas 0,42. Nah, ini menjadi fase input ya, kita harus catat. Terus kalau kita kembali ke gambar ini ya, setelah fase input nanti dia masuk ke inference. Nah, di sini ada yang namanya rule base yang saya kalau sering cerita bahwa inilah di mana pakar itu harus, ya ini kepakaran ya, pakar itu harus menerapkan aturan di bagian ini. Jadi kalau ini masalahnya kompleks ya kita harus tanya pakar gitu ya gimana logikanya. Tapi kalau sekedar mesin cuci seperti ini ya kita nggak butuh pakar ya, kita semua sudah bisa jadi pakar. Nah caranya kita harus membuat sebuah eh, tabel, bisa ganti warna biru. Jadi membuat sebuah tabel, tadi kita ketahui kita punya dua buah input. Yang pertama itu adalah berat, ya saya singkat B gitu aja ya, berat, kemudian atau berat pakaian ya, BP gitu. Kemudian input kedua adalah intensitas kekotoran ya, jadi BP dan IK. Di mana BP sendiri terjadi menjadi tiga kelompok ya, ringan, ringan, kemudian sedang dan berat, untuk yang IK rendah dan tinggi. Nah, kita perlu membuat menjadi seperti ini, tapi bikin tabel ya. Untuk yang BP di sini ada ringan, sedang, dan berat. Kemudian untuk yang intensitas kekotoran ada rendah dan tinggi. Ya, ini seolah-olah kita bikin tabel seperti ini. Jadi eh, ada beberapa hal yang kita harus isi. Nah, kita kemudian mendefinisikan durasi pencucian ini menjadi dua. Yang pertama lambat, yang kedua cepat gitu ya. Sehingga kita coba eh, kombinasikan. Misalnya nih, berat pakaian ringan, intensitas kekotoran juga rendah. Nah, otomatis logikanya lama pencucian atau durasi pencucian pasti cepat kan gitu ya. Nggak mungkin butuh lama kan gitu. Kita tulis C. Kemudian yang kedua, di sini berat pakaian sedang, intensitas kekotoran rendah. Ya, anggaplah kita isi C juga gitu ya. Kita anggap ya nggak perlu lama lah, kita butuhnya cepat. Terus berat kotoran berat pakaian berat, intensitas kekotoran rendah. Nah, ini misalnya kita isi lama. Ya, kita isi semua gitu ya berdasarkan logika yang kita ketahui. Misalnya ini kita cepat, kemudian ini lama, ini lama. Nah, sehingga kita akan punya 6 eh, 6 aturan. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima, ini yang keenam. Nah, aturannya gimana? Dituliskan yang pertama, if BP sama dengan R, gitu ya. Ini saya singkat ya, tapi kalau misalnya dalam linguistik ya boleh ditulis panjang gitu ya. Jika berat pakaian rendah, gitu ya. N, IK sama dengan R, ya, dan intensitas kekotoran sama dengan rendah. Jadi sama-sama ini ringan dan rendah. Then atau maka durasi ya. Durasinya misalnya saya singkat durasi pencucian DP gitu ya. DP ini dibagi dua, lama dan cepat gitu ya. Dan DP sama dengan C. Nah, untuk rumus yang kedua atau rule yang kedua,
if BP sama dengan S, N, IK sama dengan R, dan DP sama dengan C. Nah, jadi kita bikin 6 rule ini ya, kita tulis semua. If BP sama dengan RS B tadi ya, N, IK sama dengan R, dan DP sama dengan L. Yang keempat, if BP sama dengan R, N, IK sama dengan apa tadi? T. Nah, dan DP sama dengan C. Yang kelima, if BP sama dengan S, N, IK sama dengan T, dan DP sama dengan L. Ya, menyesuaikan ini ya, ini kelima. Terus yang keenam, if BP sama dengan B, N, IK sama dengan T, dan DP sama dengan L. Ya, ini harus ditulis semua. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya teman-teman punya input, kemudian ada 2 atau 3 input ya, dan masing-masing input itu punya 3 sampai 5 kategori. Nah, tentunya nanti rule-nya akan banyak sekali. Ya, rule-nya akan banyak sekali. Nah, ini sebagai contoh aja ya, karena biar tidak terlalu panjang, biar paham masing-masing kali sedikit, dan contohnya inputnya hanya 2 ya, dengan outputnya juga cuma 1 gitu ya. Oke, ini kita sudah catat, kita sudah punya, kita simpan ya ini ya. Jadi kita punya 6 rule yang sederhananya kita generate dari bentuk tabel kayak gini. Jadi sebenarnya tabel ini bantuan saja agar nggak ada yang miss, karena semua kondisi itu harus terpenuhi. Ya nggak boleh misalnya BP-nya BP-nya S, IK-nya R, kemudian di sini nggak ada logikanya. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus terisi. Makanya tabel ini untuk memudahkan kita menggenerate ini. Gitu. Nah, kemudian buat apa ini? Nah, jadi kita kembali ke atas bahwa tadi kan berat pakaian sudah kita ketahui ya. Berat pakaian itu 6,3 kilogram. Kemudian intensitas kekotoran 4, semua nilai membership menghasilkan hasil ya, nilai keanggotaannya. Kita yang ke atas sedikit ya. Ini kita copy biar ada gambaran ya. Nah, di sini saya taruh sini. Oke, kita lihat sekarang di rule ya. Rule pertama itu adalah if BP sama dengan R dan IK sama dengan R. Sehingga kita tulis. Jadi ini BP sama dengan R itu kan nilainya 0 ya. Ini kan nilainya 0 ya di sini. Terus IK sama dengan R itu nilainya 0,58. Nah, yang kita tulis di sini adalah nilai minimum dari, karena ini N ya, sehingga kita menggunakan nilai minimum dari dua nilai ini. Nah, mana yang lebih minimum? Apakah 0 atau ini bukan minus ya? Ini 0, nah 0,58. Mana yang lebih minimum antara 0 dan 0,58? Adalah 0 ya. Terus selanjutnya yang kedua, BPS ini sedang 0,35. Saya tulis ini ya, ini biar gampang aja ya, tapi nggak perlu ditulis seperti ini. Terus IKR itu 0,58. Lebih rendah mana? 0,35. Kita tulis di sini. Nah, selanjutnya kita langsung aja ya. BPB 0,65 sama 0,58. Berarti di sini eh, B dan rendah ya. Berarti B-nya ini adalah 0,65, ini 0, rendah itu 0,58. Nah, berarti yang lebih rendah 0,58. BPR, R ini ringan 0, ya udah pasti ini 0 ya. Mau berapapun ini nilainya, 0 lebih minimum dibandingkan dengan nilai ini. BPS 0,35 sama 0,42, berarti 0,35. BPB 0,65 sama
0,42. Berarti di sini 0,42. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Lihat outputnya. Ya, ini ada C, C, C. Nah, kita lihat di bagian yang outputnya then-nya itu satu kategori ya, C, C, C ini. C, C, C. Mana yang nilainya maksimum? Ya udah pasti ini ya. Udah pasti yang 0,35. Kenapa? Karena perbandingannya hanya sama yang 00 ini ya. 0, 0,35 sama 0 ini. Otomatis ini menjadi nilai maksimum. Nah, kita simpan dulu, kita catat. Terus kita lihat yang L. L, L, L. Nah, di sini mana yang nilai maksimum? Oh, ternyata nilai maksimum ada di 0,58. Ya, dibandingkan 0,35 dibandingkan 0,42. Nah, ini kita catat. Jadi sekarang kita punya dua buah fuzzy output ya. Durasi cuci, ya durasi pencucian ada dua. Yang pertama cepat, yang kedua lambat. Cepatnya ini adalah 0,35, lambatnya 0,558. Nah, ini adalah namanya fuzzy output. Nah, jadi prosesnya mengalir gitu ya. Dari tadi kita sudah masuk ke fuzzy input, dari Crisp input, ada proses fazifikasi, kita dapatkan fuzzy input, kemudian kita lakukan inference yang kita barusan lakukan ini. Ya, kita cari nilai untuk menghasilkan ini gitu ya, berdasarkan rule. Nah, rule-nya itu bergantung dari kita pakarnya seperti apa gitu ya. Kemudian nanti akan menghasilkan fuzzy output. Nah, sekarang kita sudah dapatkan posisinya di fuzzy output. Ya, kita sudah punya fuzzy output ya, dua fuzzy output ini untuk nilai cepat 0,35 dan untuk nilai lambatnya 0,58. Nah, kemudian jadi kita sudah simpan ya, itu disimpan dulu karena nanti digunakan untuk proses selanjutnya. Nah, kemudian eh, kita juga sudah mestinya ya di awal tadi kita juga sudah harusnya mendefinisikan terkait membership function dari durasi ya, durasi cuci. Di sini misalnya ini 0, 20, ini 80, di sini 100 gitu ya. Kemudian ini yang cepat, ini yang lama. Ya. Ini saya ulangi, berarti yang cepat di sini 0,35, yang lambat atau lama gitu ya 0,58. Oke, ya. Sekarang tadi saya di awal ada cerita ada tiga ya. Yang pertama metode Tsukamoto, kemudian yang kedua adalah Mamdani, yang ketiga adalah Sugeno. Nah, yang membedakan apa metode-metode ini adalah proses nilai ini ya, nilai ini kan perlu dijadikan nilai Krebs output. Nah, prosesnya menjadikan nilai Krebs output itulah yang membedakan di antara beberapa metode ini. Ya, jadi nanti intinya ini akan menghasilkan sebuah nilai yang rentangnya berapa? Karena durasi kecepatan atau durasi lama, durasi cuci ya. Ini nilainya dari 0 sampai 100% gitu ya. Ini atau mungkin 0 sampai 100 menit, sorry, 0 sampai 100 menit. Nah, jadi intinya nanti dari hasil ini dijadikan berapa menit sih? Nah, itu yang dicari. Ya, tentunya rentang nilainya 0 sampai 100 menit berdasarkan input yang tadi. Ya. Nah, yang pertama kita akan bahas untuk Tsukamoto. Untuk Tsukamoto ini saya perlu copy ya, karena kita butuh membership functionnya. Nah, kemudian kita lakukan yang namanya mirip seperti proses yang ada di fasifikasi. Tadi diketahui nilai yang pertama untuk cuci, untuk yang cepat 0,35, untuk yang lama 0,58. Berarti sekitar sini ya, 0,35 di sini, 0,58 di sini misalnya. Ya, sederhananya ya kita tarik garis ke sini. Ini ingat, ini untuk yang cepat, ini untuk yang lama ya. Jadi nabrak garisnya ya sesuai dengan kategorinya. Kalau yang cepat 0,35 ya nabraknya harus dengan yang cepat ya. Nah, berarti sekitar sini. Ini nanti kita cari X1. Untuk yang 0,58 ya nanti di sekitar sini tarik garis sini ini ketemu X2 ya atau X C gitu ya biar gampang ini XL
Nah, gimana nyarinya untuk XC? Ya, ini kan kita udah tahu rumusnya kemarin ya. Untuk mencari nilai membership function yang 0,35 ya. 0,35 sama dengan 80 eh, dikurangi di sini XC berarti ya. XC dibagi 80 dikurangi 20. Nah, itu teman-teman silakan dihitung nanti intinya XC-nya ketemu 59. Untuk mencari XL ini sama ya dengan cara yang sama, cuman ini linear naik, kalau ini linear turun ya. Di sini 0,58 sama dengan eh, XL dikurangi 20 dibagi 80 dikurangi 20 ya. Nih, silakan nanti dicoba hitung sendiri ya. Intinya akan didapatkan nilai XL itu hasilnya 54,8. Nah, kemudian kalau sudah ditemukan nilai XL dan nilai XC, gimana cara ngitung durasinya? Jadi durasi dihitung dari nilai membership, nilai keanggotaan ya dari masing-masing kategori ya. Yang cepat ini kan 0,5, sorry, yang lama dulu ya. Yang lama 0,58. Jadi 0,58 dikali dengan nilai yang ada di X-nya 0,58 pasangannya sama XL. Berarti 5 kali 54,8 ditambah ya 0,35 dikali dengan pasangannya berapa? XC 59. Dibagi, dibaginya apa? Dibagi dengan hasil penjumlahan nilai keanggotaan. Jadi 0,58 ditambah 0,35. Nah, ini silakan dihitung ini pakai kalkulator dengan mudah. Nanti akan didapatkan hasil 56,38 menit. Ya, inilah lama pencucian ketika kita menggunakan metode yang pertama Tsukamoto dengan input kekotoran tadi beratnya 6,3 kilogram dengan intensitas kekotoran 45%. Nah, itulah metode Tsukamoto. Jadi kita pertama sudah menyelesaikan untuk metode yang pertama ya, yang Tsukamoto. Terus yang kedua, ya, metode Mamdani. Mamdani. Ya, jadi Tsukamoto, Mamdani, dan Sugeno itu ya memang dibikin oleh seseorang ya, yang mana metodenya ya diambil dari nama mereka gitu ya, yang membuat gitu. Nah, untuk metode Mamdani ini sedikit beda caranya. Yang pertama kita gambar ulang dulu yang eh, untuk yang cepat ya. Ya, ini output yang cepat kan seperti ini ya. Di sini 80, ini 20. Nah, cepat tadi nilainya adalah 0,35. Sehingga kita harus membuat seperti ini ya. Di sini misalnya 0,35 di sini 0,35. Kemudian kita tarik garis ke kanan. Nah, ini kita arsir ya, diarsir lah ya. Ini diwarnai, ditandai bahwa ini daerahnya si eh, apa untuk kategori cepat ya. Terus yang kedua, karena kita punya dua kategori, kita gambar ulang untuk yang eh, lama. Di sini 20, di sini 80, di sini 100 dengan nilai tadi nilainya berapa? 0,58 kalau nggak salah ya. Inilah 0,58 berarti sekitar sini 0,58 otomatis akan kita tarik garis ke kanan. Nah, kemudian inilah yang jadi daerah dari eh, untuk kategori yang lama. Nah, kemudian ngapain ini? Ya, kita gabungkan. Jadi kita gabungkan di antara kedua gambar ini. Ya, kalau proses penggabungannya ini karena gambar saya jelek itu jadi susah mungkin kalau digabungkan kita gambar ulang aja ya. Yang pertama ini, yang kedua ini begini. Terus hasil penggabungannya itu berarti yang ini di sini dan ya. Terus ada naik sedikit begini. Terus dia di sini. Nah, inilah hasil penggabungannya. Tulis angka-angkanya ya biar ingat ya. Ini 20, ini 80, ini 100, ini 0, sini 1. Ya, ini 0,35,
di sini 0,58. Oke, ini adalah hasil penggabungannya. Nah, terus buat apa hasil penggabungannya itu? Jadi kita harus menghitung, ini sebenarnya kalau dalam nanti rumusnya ya, itu kita menggunakan integral. Ya, ini saya ambil, saya gambar ulang ya. Saya ambil, kemudian ini saya hapus, sehingga kita bisa fokus hasil dari ininya ya, hasil dari penggabungannya. Nah, kita bikin di sini, kita tambahin misalnya di sini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nah, seolah-olah kita bikin virtual point gitu ya, di masing-masing nilai 10, 20, dan seterusnya. Berarti 10 di sini, 20 di sini, 30 di sini, 40 di sini gitu ya, 50 di sini, 60 di sini, 70 di sini, 80 di sini, 90 di sini, 100 di sini. Nah, dari sini kita cari nilai masing-masing ya. Berarti kalau 10 itu kan ya nilai dari 10, nilai keanggotaannya kan 0,35. Ya udah jelas ya, ini kalau kita tarik garis ke atas 0,35. 20 juga 0,35. 30 dan 40 juga sama ya. 30, 40 ini juga 0,35. Nah, yang jadi masalah adalah 50. 50 berapa? Ya kita hitung, karena ini 50, dia kan ini tadi kan di sini ada segitiga naik ya. Segitiga naik, kemudian kita bisa hitung ya menggunakan linear. Nanti silakan dihitung menggunakan linear. Tapi nanti intinya di sini ketemu untuk 50 itu ada di berapa ini? 50-nya itu ada di 0,5 ya. Kebetulan pas di 0,5. 60 berapa? 60 sampai 100 itu nilainya di 0,58. Nah, terus kalau sudah kita cari pasangan-pasangannya, gimana cara ngitungnya? Nah, kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan seperti ini. Ya, kurang lebih jadi seperti yang di atas tadi. Durasi sama dengan, ya, karena ini kita hubungkan ya, 10, 20, 30, 40 dikali dengan 0,35. Ini yang pertama kan gitu ya. Bagian yang pertama. Kemudian ditambah bagian yang kedua 50 karena nilainya beda gitu ya. 50 dikali 0,5. Ini yang kedua. Terus yang bagian yang ketiga adalah 60 ditambah 70 ditambah 80 ditambah 90 ditambah 100 dikali 0,58. Dibagi apa? Dibagi dengan eh, jumlah dari ininya ya, membership functionnya. Jadi sebenarnya cara bagi gini, 0,35 ditambah 0,35 ditambah, ini kan ada 4 kali ya, 0,35 ditambah 0,35. Tapi karena ini kalau saya tulis gini kelamaan gitu ya, saya hapus, kemudian saya tulis seperti ini aja. Kan munculnya 4 kali tuh. Jadi 4 dikali 0,35 ditambah 0,5 kan munculnya 1 kali. 1 dikali 0,5 ditambah 0,58 munculnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali. 5 dikali 0,58. Ini kalau mau dikasih kurung seperti ini. Nah, kemudian dihitung pakai kalkulator ya, ini mudah. Kemudian akan didapatkan hasil 55,45 menit. Nah, yang jadi catatan di sini adalah teman-teman harus bisa membagi. Kita harus bisa membagi eh, nilai poin atau nilai gitu ya yang ada di dalam perhitungan. Semakin banyak tentunya akan semakin baik. Karena ini hanya contoh ya saya bagi aja 10. Tapi kalau misalnya